Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya atas nama Muhammad Rafli Radiatul Zulfikar dengan NIM E1E1230072. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database, contohnya pada database akademik, dan juga bagaimana cara membuat tabelnya. Dan di sini juga saya akan mengajarkan fungsi seperti fungsi max, min, sum, average, count, dan operator like, dan juga bagaimana fungsi joinnya. Nah, baik, kita langsung saja pada prosesnya. Nah, langkah pertama kita harus memiliki yang namanya exam. Nah, dan exam ini kalian bisa download di browser kalian. Kalian tulis saja exam. Nah, otomatis itu untuk file downloadnya akan muncul tertera. Nah, di sini setelah itu ketika kalian sudah punya filenya atau sudah membuka aplikasinya, nah di sini kita bisa start dari modul Apache dan juga MySQL. Nah, agar MySQL-nya kita ini berjalan. Nah, untuk software database yang saya gunakan di sini saya menggunakan MySQL Workbench. Nah, di sini juga kita bisa membuat database dan juga tabel-tabelnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, baik, kita langsung saja pada caranya. Nah, di sini kita langsung saja Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat database baru sebelum membuat tabel. Nah, yakni pertama itu kita tulis create database. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, saya di sini akan membuat database akademik. 3. Nah, kita tutup dengan titik koma, terus kita jalankan atau execute. Nah, di sini otomatis di outputnya di sini sudah terchecklist atau tercentang. Nah, berarti di sini kita sudah memiliki file database akademik 3. Nah, selanjutnya di sini saya akan juga membuat bagaimana untuk nama tabelnya. Nah, tabelnya di sini saya akan buat di sini. Yang pertama itu tabel jurusan dan juga tabel dosen dan juga tabel mahasiswa. Nah, bagaimana cara ketiga tabel ini agar saling berelasi dan juga saling terhubung. Nah, kita langsung saja masuk pada contohnya atau langkah-langkahnya. Nah, sesudah database-nya ini terbuat, kita bisa lihat di bagian skema sini, saya sudah memasukkan database baru akademik 3. Nah, di sini kita pakai saja untuk tabelnya use akademik 3. Nah, maka di sini kita akan langsung masuk di bagian database-nya. Nah, di sini selanjutnya saya akan membuat tabel baru, yakni tabel jurusan yang akan berhubungan nanti atau berrelasi dengan tabel dosen. Nah, di sini kita create tabel jurusan. Kita ada buka kurung. Nah, di sini untuk kode jurusannya pertama-tamanya itu karena setiap jurusan memiliki kode berbeda-beda. Nah, di sini kita pakai char 4 not null. Di sini nama jurusannya varchar. Kita pakai varchar
batas maksimalnya itu 100 not null. Nah, untuk primary key-nya kita di sini kita gunakan kode jurusan yang saya telah ketik tadi, kode underscore jurusan. Kita tutup, terus kita akhiri dengan titik koma lagi. Nah, untuk penulisan namanya di sini saya sarankan untuk menulis huruf-huruf kecil. Nah, karena apabila ada huruf besar atau kapital dan juga ada tanda spasi, maka akan error. Sebenarnya tidak error sih untuk penulisan penulisan namanya, tapi saya sarankan agar mempermudah, saya sarankan untuk huruf kecil saja semuanya. Nah, kita execute di sini. Nah, maka otomatis tabelnya sini akan tertera atau telah tercentang. Kita bisa lihat tabelnya sini. Nah, sini tabel jurusan telah ada. Nah, selanjutnya sih di sini saya akan membuat tabel dosen. Tabel dosen. Nah, yang pertama itu. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel dosen. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel dosen. Di sini kita create tabel dosen. Kita buka kurung. Nah, di sini pertama-tama kita masukkan NIDN atau nomor induk dosen nasional. Kita caranya sini maksimal 10 not null. Dan juga saya akan menambahkan nama dosennya. Nama dosen. Sini kita pakai varchar saja. Varchar. Maksimum 100 saja. Not null. Kita kasih koma lagi. Emailnya kita buatkan. Emailnya itu kita pakai varchar saja. Varchar. Di sini maksimumnya 125, sorry di sini kurang not null. Nah, untuk gajinya juga saya tambahkan sini. Gajinya itu tipe integer saja. Maksimumnya itu 11. Di sini saya akan tambahkan untuk kode jurusan dari dosen tersebut. Nah, di sini hubungan antara dosen dengan jurusan. Nah, sengaja saya tambahkan di sini agar tabel dosen ini berrelasi dengan kode jurusan. Nah, di sini nanti saya akan memakai di sini primary key-nya. NIDN. Kita koma. Nah, foreign key ini Nah, foreign key ini fungsinya untuk menghubungkan antara tabel dosen dan juga jurusan. Nah, foreign key-nya ini kita bisa lihat di sini J kode jurusan. Untuk namanya maksudnya. Kode jurusan. Sorry, di sini kita harus berikan tanda
Nah, perlu kita ingat bahwa J kode jurusan ini harus terhubung langsung dengan kode jurusan yang awal tadi. Nah, karena kode jurusan yang awal tadi menggunakan char 4, nah di sini kita harus ikuti juga untuk J kode jurusannya kita menggunakan char 4. Nah, kalau seumpamanya ini beda, maka hasilnya itu akan error. Nah, sesuai ada foreign key-nya, ini reference kita reference untuk tabel jurusan, yakni kode jur, kita tutup terus titik koma. Nah, di sini foreign key-nya di sini tidak perlu ditambahkan koma lagi. Sorry, di sini saya lupa menambahkan constraint. Sini constraint-nya fk kode jurusan. Nah, ini adalah nama dari kuncinya. Kita execute saja. Nah, maka otomatis di sini sudah tertulis centang, yang artinya sudah terbaca bahwa tabel dosen ini sudah terbaca. Nah, di sini kita bisa lihat, kita refresh dulu di bagian skema. Kita bisa lihat tabel dosennya di sini. Terdiri dari NIDN, nama dosen, email, gaji, dan juga kode jurusan. Nah, di sini juga saya akan membuat tabel mahasiswa. Create tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa ini akan berrelasi dengan tabel dosen. Nah, untuk mahasiswa ini terdiri dari NIM, tentunya NIM, caranya ini maksimumnya di sini 9. Sini kita kasih not null. Nah, di sini nama mahasiswanya kita kasih varchar seperti nama dosen tadi, varchar 100. Sini not null. Nah, DNIDN ini fungsinya untuk kita menghubungkan antara tabel mahasiswa dengan dosen. Nah, kita kasih sama tadi untuk kolom dosennya di sini, karena NID-nya di sini memakai char 10, maka kita samakan dengan char 10. Nah, untuk primary key-nya ini kita hubungkan ke NIM. Kita tulis lagi constraint fk dosen TA. Foreign key-nya ini foreign key-nya ini dari NIDN. Lalu reference di NIDN, di dosen, tabel dosen NIDN. Kita tutup kurung 2 kali. Nah, diakhiri dengan titik koma.
Nah, di sini kita bisa lihat untuk outputnya di sini sudah tertulis centang, yang artinya di sini kodenya sini sudah benar. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada 3 tabel dari dosen, jurusan, dan juga mahasiswa. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mahasiswa di sini NIM, NIDN, dan juga nama mahasiswa. Nah, ketiga tabel ini sudah terhubung satu sama lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengisi data-datanya dari nama dosennya, NIDN-nya berapa, dan juga sebagainya. Lanjut di tabel jurusan dan juga mahasiswa. Nah, yang pertama-tama itu kita masukkan dulu untuk tabel jurusan. Nah, di sini insert untuk kita tulis saja insert into jurusan. Nah, saya sarankan di sini kalian memilih tabel jurusan. Nah, di sini supaya kalian lihat kolomnya agar kita mengikutinya. Nah, untuk kode jurusan yang pertama sini saya akan memasukkan kode jurusan IT S1 S1 S1. Kita kasih koma untuk nama jurusannya. Di sini nama jurusan di sini Teknik Informatika. Teknik Informatika. Kita tutup kurung saja. Nah, lalu kita titik koma. Nah, kita tekan execute. Nah, maka otomatis sudah tercentang sini untuk tabel jurusan, mengenai tabel jurusan untuk kolom Teknik Informatika. Di sini juga saya akan menambahkan untuk jurusan ilmu komputer. Di sini F1G1 kita ubah saja supaya cepat. Di sini kita tulis ilmu komputer. Kita tekan execute. Nah, telah tertambah juga. Nah, di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara melihat dari data dari data ini yang telah kita masukkan tadi dari teknik informatika dan juga ilmu komputer. Nah, di sini kita bisa memasukkan kode select from jurusan, karena tadi tabelnya itu jurusan. Ini ya kodenya dengan bintang, select bintang from jurusan. Nah, kita execute. Nah, maka otomatis di sini tabelnya di sini kita bisa lihat kolomnya sini kode jurusan. Di sini ada dan juga namanya Teknik Informatika dan juga ilmu komputer. Nah, begitu juga dengan tabel dosen dan juga mahasiswa. Nah, di sini kita langsung isi saja untuk tabel dosen. Kita insert into dosen values. Nah, bisa kita lihat di sini untuk di tabel dosen di sini terdiri dari NIDN, nama dosen, email, gaji, dan juga kode jurusan. Nah, dan untuk NIDN-nya di sini saya menulis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Nah, untuk nama dosennya di sini
Baso Muhyiddin. Kita tutup, koma, dan juga untuk emailnya sini baso@gmail.com. Kita tutup tanda kutip lagi, kita koma lagi. Nah, untuk gajinya itu 12.000. Kita tutup. Nah, untuk kode jurusannya ini kita harus kasih sama dengan kode jurusan yang tadi yang kita telah masukkan dari teknik informatika dan juga ilmu komputer. Nah, jikalau kita memasukkan nilainya berbeda dengan dari teknik informatika dan ilmu komputer tadi, dari kodenya dari S1 dan juga F1 G1, nah maka otomatis di sini akan value-nya di sini akan error. Nah, bisa saya contohkan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini untuk kode jurusan informatika E1 dan untuk kode jurusan ilmu komputer F1 G1. Nah, bagaimana jikalau saya menulis kode yang berbeda? Contohnya A1 W2. Kita tutup. Nah, kita coba execute. Nah, kita bisa lihat di sini, maka otomatis kodenya di sini akan error. Karena untuk kode jurusan A1W2 di sini tidak tertera. Nah, di sini saya akan memasukkan untuk kode jurusan teknik informatika, yakni S1. Kita execute saja. Nah, otomatis di sini nama dosennya untuk kolom dari dosennya sini sudah tertampil. Nah, bisa kita ganti juga di sini. Kita ubah saja langsung untuk nama dosen selanjutnya. Nah, di sini saya akan mengasih nama Figit Syahran. Nah, sini namanya Figit. Nah, untuk gajinya di sini saya akan kasih 13. Kita execute saja. Nah, di sini telah tertambah. Nah, kita lihat untuk kolom dari dosen tadi. Select from dosen. Kita execute. Nah, maka otomatis yang telah kita masukkan tadi di sini akan tertera dari nama dosennya Baso dan juga Figit. Nah, selanjutnya saya akan langsung saja ke tabel mahasiswa. Kita close dulu di sini di bawah. Nah, kita buatkan tabel barunya. Create tabel. Kita masukkan, maksudnya inputan insert into mahasiswa. Nah, kita buka lagi lewat skema di sini untuk tabel mahasiswanya. Nah, kita bisa lihat di sini tabel mahasiswa ini kolomnya dari NIM, nama mahasiswa, dan juga DNIDN. Nah, kita ikuti saja. Kita menyesuaikan values-nya. Untuk NIM-nya di sini S1 23072. Nah, untuk nama mahasiswanya Muhammad Rafli Radiatul Zulfikar, tanda kutip, dan juga NIDN dosennya, yakni dosen PA-nya. Nah, di sini saya akan memasukkan dosen PA-nya itu Baso Muhyiddin Zulfikar 12345678890. Kita tutup. Nah,
kodenya di sini akan berjalan dengan benar. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk mahasiswa lain S1 S12482. Di sini namanya Zulfan Nur Cahyadi. Di sini dia berhubungan dengan dosen Figit Syahran. Nah, kita execute saja. Nah, di sini kodenya berjalan dengan benar juga. Nah, kita lihat isi dari tabel mahasiswa. Select from mahasiswa. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tabel mahasiswanya sini, NIM-nya sudah ada, nama mahasiswanya sudah ada, dengan dosen PA-nya juga sudah ada. Nah, di sini otomatis dari pembuatan database dan juga tabel telah selesai. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan mengajarkan bagaimana fungsi-fungsinya, yakni dari fungsi max, min, sum, count, dan juga fungsi operator like, dan juga fungsi inner join, yakni menggabungkan dua tabel sekaligus. Nah, baik, kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya kita langsung masuk pada pembahasan fungsi. Saya di sini saya akan memakai fungsi average, max, min, count, dan sum, dan juga operator like, dan juga fungsi inner join. Nah, pertama-tama di sini saya akan menggunakan fungsi max. Nah, kita bisa lihat kode query-nya di sini. Kita select max. Di sini saya akan memilih tabel jurusan, yakni saya di sini akan menggunakan gajinya. Gaji. Nah, max gaji, as gaji gaji tertinggi from jurusan. Kita titik koma. Nah, maksudnya di sini saya akan menampilkan gaji yang tertinggi dari dari dosen. Nah, kita execute. Nah, bisa kita lihat di sini gaji tertinggi dari dosen itu 13.000. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan kode query min atau minimum. Kita bisa ganti max-nya di sini jadi min. Nah, di sini untuk nama alias namanya di sini gaji terendah. Kita execute lagi. Nah, maka otomatis kita bisa lihat di sini untuk gaji terendahnya di sini 12.000. Nah, baik, di sini saya akan menggunakan fungsi count juga. Fungsi count. Di sini untuk nama lainnya di sini jumlah gaji. Nah, kita execute. Jadi jumlah gaji yang ada di dosen tadi ada 2. Maksudnya di sini gajinya dosen ini, setiap dosen memiliki gaji.
yakni tadi saya menambahkan di tabel dosen cuma ada 2 dosen. Nah, jadi di sini terhitung gajinya juga cuma 2 jumlahnya. Nah, di sini saya akan memasukkan average. Di sini saya akan untuk namanya menulis rata-rata gaji, rata gaji. Nah, fungsi average ini untuk menghitung dari rata-rata gajinya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk rata-rata gajinya ini 12.500. Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi sum. Namanya di sini untuk total seluruh gajinya dosen. Total gaji. Total gaji. Kita execute. Nah, maka otomatis di sini sum ini fungsinya untuk menghitung keseluruhan gaji dari dosen. Kita bisa lihat di sini totalnya di sini 25.000. Nah, baik, di sini juga selanjutnya kita masuk pada operator like. Nah, fungsi dari like ini untuk menampilkan suatu kolom yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti kita akan menampilkan huruf dari depannya itu A, maka otomatis akan muncul nama kolom dari huruf depannya itu A. Nah, kita langsung saja pada contohnya di sini. Saya akan memilih tabel mahasiswa, select from mahasiswa. Nah, select from mahasiswa, where di mana nama mahasiswa, like A persen. Nah, kode query ini pada like A persen ini maksudnya di sini B persen. Nah, di sini maksudnya di sini untuk menampilkan huruf awalan dari nama mahasiswanya. Nah, ketika kita jalankan di sini sepertinya di sini tidak tertera B. Tunggu dulu, saya akan memasukkan B. V, coba V. Sebentar. M. Nah, maka otomatis untuk nama siswa yang berawalan dari huruf M, maka otomatis tertampil di sini. Kita bisa lihat Muhammad Rafli Radiatul Zulfikar. Nah, jikalau misalnya kita akan menampilkan huruf terakhir dari nama mahasiswanya di sini, kita bisa menggunakan persen, terus huruf akhirnya itu huruf terserah dari kita. Di sini saya akan menggunakan R. Nah, maka otomatis nama mahasiswa yang diakhiri huruf R maka otomatis tampil. Nah, bagaimana dengan huruf awalannya itu sembarang. Nah, terus huruf keduanya itu menampilkan huruf U. Nah, di sini kode query-nya itu kita bisa tulis underscore, di sini baru U, terus persen.
Nah, kita execute. Nah, bisa kita lihat di sini, maka otomatis akan muncul huruf huruf keduanya itu adalah U. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini underscore-nya ini maksudnya di sini terserah huruf apa saja atau angka apa saja. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari inner join. Langsung saja kita masuk pada kode query-nya. Di sini saya akan memilih tabel mahasiswa, yakni NIM-nya. Di NIM kita koma, mahasiswa lagi untuk tabelnya, dan juga untuk kolomnya itu nama mahasiswa. Sorry, di sini harusnya titik bukan koma. Di sini kita koma lagi. Untuk dosen, titik NIDN, koma. Di sini kita tambahkan dosen, titik nama dosen. Nah, selanjutnya di sini kita tulis lagi from mahasiswa, maksudnya dari mahasiswa. Kita inner join, dosen. On mahasiswa, titik D NIDN sama dengan dosen, titik NIDN. Kita langsung saja titik koma, kita execute. Nah, maka otomatis kedua dari tabel dari mahasiswa dan dosen ini akan saling terhubung. Nah, bisa kita lihat di sini kedua dari tabel ini saling berhubungan. Dari NIM, nama mahasiswa, NIDN, dan juga nama dosennya. Ini juga saya menampilkan untuk apa-apa saja yang saya telah pelajari dari W3School, dari MySQL dan juga SQL-nya. Nah, untuk MySQL-nya ini dari exercise-nya ini pada Nah, di sini saya telah menyelesaikan semuanya untuk exercise dari MySQL dan juga exercise dari SQL. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini saya telah menyelesaikannya, yakni sudah semuanya 100%. Nah, 100% komplit. Baik, itulah tadi bagaimana cara membuat database dan juga bagaimana cara membuat dengan tabelnya, bagaimana tabel itu saling berelasi atau berhubungan, dan juga saya telah mengajarkan bagaimana fungsi dari max, min, count, sum, dan juga average, dan juga bagaimana cara menggunakan operator like atau mendeteksi huruf, dan juga bagaimana cara menggabungkan kedua tabel, yakni menggunakan fungsi inner join. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila saya banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.